Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sisi kehidupan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghadirkan hikmah dan teladan yang agung bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan salah satu di antaranya ketika beliau pergi berdakwah ke negeri Taif. Hal yang melatar belakangi Rasulullah SAW untuk berdakwah keluar Mekah dikarenakan bangsa Mekah pada saat itu sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan dakwah Hadrat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasa sedih dengan hal itu, maka kemudian beliau pun berkeinginan untuk mencari celah-celah yang lain untuk menyampaikan dakwah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Hadrat Rasulullah SAW senantiasa meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasul-Rasul yang datang sebelumnya. Misalnya saja Nabi Musa alaihissalam kadang-kadang pergi ke Fir'aun, kemudian beliau pergi ke kaum Madian dan juga pergi ke kaum Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, kadang-kadang beliau pergi ke Yerusalem, pergi ke Yordan, dan ke tempat-tempat lain. Hal tersebut dimaksudkan tentu saja untuk mencari peluang yang lain dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dua alasan itulah kemudian Hadrat Rasulullah SAW pergi memilih ke Taif untuk mencari peluang yang lain dalam bertabligh. Taif adalah sebuah kota kecil yang berjarak 60 mil ke arah tenggara dari kota Mekah. Kota Taif dikenal sebagai kota pertanian yang sangat subur. Di sana terdapat sayur-sayuran dan juga subur dengan buah-buahan. Akan tetapi dari sisi kemusyrikan, kota Taif pun tidak kalah dengan kota Mekah. Pada saat itu ada sebuah berhala yang sangat dikeramatkan, yaitu Al-Lat. Begitu juga berhala-berhala yang lain menghiasi kota Taif. Yang mulia Rasulullah SAW pergi ke kota Taif ditemani oleh sahabat beliau, yakni bernama Zaid. Dan ketika Rasulullah SAW tiba di kota Taif, maka para pemimpin Taif telah berjaga-jaga. Dan intinya mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Karena rupa-rupanya kabar tentang ajaran Rasulullah SAW yang menolak kemusyrikan telah sampai kepada telinga mereka. Beberapa di antara para pemimpin kota Taif merasa ketakutan akan pengaruh Rasulullah SAW yang mengancam sistem keyakinan mereka. Maka mereka bersepakat untuk menolak kehadiran Rasulullah SAW dan melakukan pengusiran terhadapnya. Maka beberapa anak nakal dan para gelandangan dikerahkan untuk mengusir yang mulia Rasulullah SAW. Rasulullah dilempari oleh batu, ya. Kemudian Hadrat Zaid pun mengalami hal yang sama. Rasulullah SAW kemudian keluar dari kota Taif
hingga beberapa mil jauhnya dalam keadaan berdarah-darah. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hadrat Zaid mengalami luka-luka dan darinya banyak mengeluarkan darah. Hadrat Rasulullah telah lari dari kota Taif beberapa mil jauhnya dalam keadaan sedih dan galau. Ketika itu malaikat datang menjumpainya. Ya Rasulullah, maukah aku timpakan gunung Aksyabin ini kepada orang-orang yang telah menganiaya engkau di kota Taif? Maka Rasulullah SAW pun mengucapkan, jangan. Sekalipun mereka tidak menerima ajaran Islam pada saat ini, aku berharap dari keturunan merekalah akan lahir orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak daripada keagungan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa-rasanya tidak sulit untuk malaikat menghancurkan kota Taif dan penduduknya karena telah melukai yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari pribadi yang agung itu, sekalipun badannya terluka, tetapi pribadi beliau sangat agung. Beliau tidak menginginkan kehancuran menimpa bangsa Taif, tetapi beliau berharap justru dari keturunan mereka nanti akan ada orang-orang yang menjadi pengabdi Tuhan yang sejati. Dalam pelarian dari kota Taif, Rasulullah dan Zaid sampai di sebuah kebun anggur milik dua orang Mekah, yakni Utbah dan Syaibah. Dua orang Mekah itu merasa iba terhadap apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekalipun mereka tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dua orang Arab ini mempersilahkan Rasulullah untuk berlindung di kebun anggur milik mereka. Dan seorang pembantu dari Utbah dan Syaibah menghampiri Rasulullah SAW dan Hadrat Zaid sambil membawa senampan anggur. Ia mempersilahkannya untuk memakannya agar bisa menghilangkan rasa letih di badan Rasulullah dan Hadrat Zaid. Kemudian Hadrat Rasulullah SAW pun menerima hidangan itu seraya beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi mendengar kalimat itu, maka sang pembantu dari Utbah dan Syaibah yang bernama Adas merasa tersentuh kekristenannya, karena beliau berasal dari Nineveh dan beragama Kristen. Ia seakan-akan berhadapan dengan seorang nabi Bani Israel. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Hadrat Adas, engkau dari mana? Maka beliau menjawab bahwa saya berasal dari Nineveh. Kemudian disahut oleh Rasulullah SAW, iya betul, dari Nineveh ada seorang nabi bernama Yusuf, anak dari Amitai. Ia adalah seorang rasul seperti aku dan ia adalah orang suci. Maka Adas pun tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan ia merasa terpukau dengan tablik Rasulullah yang penuh kesantunan dan penuh dengan keilmuan dan kesucian. Maka kemudian Adas pun menyatakan masuk Islam di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan masuknya Adas ke dalam Islam seakan-akan merupakan balasan yang spontan dari Allah Ta'ala atas dakwah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif.
Dari satu sisi, beliau mengalami kesedihan yang luar biasa atas penolakan dan penganiayaan orang-orang Taif kepada beliau. Akan tetapi di sisi lain, Allah Ta'ala menghibur beliau dengan masuknya Adas, seorang Kristen, ke dalam Islam. Tentu saja ini merupakan hikmah lain dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan pengabulan dari Allah Ta'ala atas kehebatan dan keagungan akhlak beliau. Beliau tidak ingin ada sebuah kehancuran ditimpakan ke bangsa Taif, tetapi beliau menginginkan bahwa darinya akan lahir orang-orang yang hidup secara rohani di masa yang akan datang. Hadrat Adas begitu sendu dan sahdu merangkul Hadrat Rasulullah SAW karena beliau merasa bertemu kembali dengan panutan dari sisi rohani seperti juga nabi-nabi pada bangsa Bani Israel. Adas menemukan satu sifat yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Hadrat Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, hamba panjatkan doa kepada Engkau. Hamba sangat lemah. Kaumku memandang rendah dan hina kepadaku. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa lagi Engkau akan melepaskan hamba? Kepada orang-orang asing yang mengusirku, atau kepada musuh yang menganiaya hamba di kotaku sendiri? Jika Engkau tidak murka kepada hamba, hamba tak akan menghiraukan musuh-musuh itu. Hamba tak akan menghiraukan musuh-musuh itu. Semoga rahmat Engkau beserta hamba ini. Hamba berlindung di dalam nur wajah-Mu. Engkaulah yang dapat mengusir kegelapan dari bumi ini dan menganugerahkan kedamaian di bumi ini dan juga di akhirat. Janganlah murka dan kutuk Engkau turun kepada hamba-Mu ini. Engkau tak pernah murka kecuali untuk segera ridho sesudahnya. Dan tidak ada kekuasaan dan perlindungan kecuali perlindungan Engkau." Hisam dan Tobari. Dari doa yang dipanjatkan oleh Hadrat Rasulullah SAW ini, nampak jelas kepada kita bahwa beliau sedikit pun tidak pernah takut akan ancaman musuh dan penganiayaan mereka. Yang beliau takutkan adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada beliau karena beliau tidak menunaikan tugas dengan baik. Ini jugalah yang harus menjadi teladan bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh takut akan halangan dan rintangan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang perlu kita takutkan adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.